selamat pagi, selamat beribadah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati pikiran kita agar kita saat ini fokus untuk mengikuti ibadah. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Bapa buat kesempatan yang indah, hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Saatnya kami mau datang kepadamu, saatnya kami mau beribadah. Urapi setiap kami ambil bagian di dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Baik WL, singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau akan urapi setiap kami. Demikian juga dengan jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan melawat, bahkan Tuhan akan menjamah dan memberkati, sehingga hidup kami boleh dikuatkan, hidup kami boleh diubahkan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau akan memimpin dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia, bahkan lebih dalam lagi menyembah Dia, Allah kita, di dalam kemuliaan-Nya. Biarlah hati kita dipenuhi oleh hadirat-Nya saat pagi hari ini. Mari bersama kita katakan, sungguh besar setia-Mu ya Tuhan, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan
segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Dia, Tuhan kita, Allah kita, sebab Dia satu-satunya Allah kita, sebab Dia satu-satunya Tuhan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita angkat pujian kita untuk menyembah Dia Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang di hidupku. Kau yang berjaya, seluruh
terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku.
kita dipulihkan, kita disembuhkan. Karena salib-Mu ya Tuhan, aku hidup sampai saat ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biarlah kita lebih dekat kepada salib-Nya, sebab salib itulah yang menyelamatkan kita. Sebab salib itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji Tuhan, Shalom, jemaat Bukit Horeb yang terkasih. Ya,
Terima kasih kepada Bapak Gembala saya sampaikan untuk kepercayaan di mana saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Perkenalkan dahulu, nama saya Teguh Arianto, saya pelayanan di GSJA Ebenezer, tepatnya ada di daerah Mulyorejo di Kabupaten Malang. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama menyerahkan firman Tuhan supaya kita semua diberkati melalui firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur di mana masih Tuhan memberi kesempatan untuk setiap kami beribadah, memuji Tuhan, menyembah, dan tiba saatnya pada saat ini Tuhan kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini, jadikan hamba-Mu berkat. Aku percaya bahwa setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar, dan setiap hati yang mau membuka diri untuk mendengar firman Tuhan, hari ini dicurahkan berkat atas mereka ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini, jadikan hamba-Mu berkat, hikmat yang dari surga turun atas hamba-Mu. Dan biarlah pesan yang dari surga saja akan disampaikan. Dan kami semua yang mendengar, baik hamba-Mu yang menyampaikan, diberkati, diteguhkan, dan diberi peneguhan oleh Bapa. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami kembalikan hanya bagi Bapa kami dan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ya, bulan ini bangsa kita setiap bulan Agustus kita memperingati hari kemerdekaan. Ya, biasanya setiap kampung, setiap RT mereka menghias rumahnya masing-masing. Mereka menghias jalanan, mereka memasang umbul-umbul, kita pasang itu semua ya sebagai bentuk ucapan syukur dan untuk memperingati kemerdekaan bangsa kita. Ya, di tengah pandemik yang terjadi, ya saya melihat ya kemeriahan mulai berkurang karena tidak ada lomba-lomba ya. Tapi semangat kita dalam memperingati hari kemerdekaan harus kita tetap jaga, dan terlebih penting lagi bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah kita terima melalui jasa para pahlawan kita. Nah, pada pagi ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Sekali Merdeka Tetap Merdeka. Haleluya. Ya, apa sih merdeka itu? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam Kamus Bahasa Indonesia saya mencatat kata merdeka itu berarti bebas, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak-pihak tertentu, dan merdeka itu leluasa melakukan segala sesuatu. Ya, kemerdekaan yang seperti apa yang hari ini yang kita butuhkan? Nah, tadi kemerdekaan kita sudah dengar bahwa bebas, tidak terikat, tidak tergantung kepada pihak atau pihak-pihak tertentu ya. Leluasa melakukan segala sesuatu. Itu arti kata merdeka. Dan kemerdekaan yang seperti apa yang kita butuhkan hari ini? Ya, kemerdekaan menurut dunia adalah merdeka berarti bebas untuk menjadi apa saja. Merdeka berarti tidak terjajah lagi. Merdeka berarti memiliki hak untuk berjalan dengan hukum dan aturan sendiri. Ya, setelah Indonesia bebas dan merdeka, Indonesia membuat undang-undang sendiri, membuat peraturan sendiri. Ya, yang dirumuskan oleh para pemimpin dan founding father bangsa kita. Telah membuat aturan, telah membuat undang-undang. Dan itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45. Ya, merdeka menurut dunia adalah merdeka bebas untuk menjadi apa saja, merdeka tidak terjajah lagi, merdeka berarti memiliki hak untuk berjalan dengan hukum dan aturan yang dibuat oleh kita sendiri. Tapi setelah kita merdeka, apa yang kita
lakukan, mengisi kemerdekaan, itu yang lebih penting. Karena hari-hari ini orang banyak kebablasan dengan kemerdekaan itu. Ya, kemerdekaan bebas menyampaikan segala sesuatu sehingga menimbulkan keresahan. Ya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan kupas bagaimana merdeka menurut Alkitab. Ya, apa yang Alkitab ajarkan tentang kemerdekaan dan bagaimana kita hidup dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap orang yang percaya. Ya, kemerdekaan menurut Alkitab, mari siapkan Alkitabmu. Ya, kita akan baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Galatia. Ya, kemerdekaan adalah kesempatan dan kemampuan yang diberikan, yang Tuhan berikan untuk kita hidup kudus dan saling melayani. Itu yang disampaikan, maksud Paulus disampaikan kepada jemaat Galatia. Saya ulangi, kemerdekaan adalah kesempatan dan kemampuan yang diberikan Tuhan untuk kita hidup kudus dan saling melayani. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau katakan, engkau sudah bebas dari dosa. Engkau sudah lepas dari ikatan iblis dan engkau menjadi orang yang merdeka oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan engkau bukan lagi tawanan, engkau bukan lagi hamba dosa, engkau bukan lagi hamba iblis. Kita, saya dan saudara semua adalah orang-orang merdeka oleh karena Tuhan Yesus. Dan kemerdekaan yang seperti apa yang harus kita lakukan? Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, kemerdekaan adalah kesempatan atau kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk hidup kudus dan saling melayani. Jadi bukan karena kita bebas dari dosa, bebas dari iblis, kita bisa seenaknya melakukan dosa lagi. Tidak seperti itu. Kemerdekaan merupakan pintu gerbang rohani. Perhatikan baik-baik, kemerdekaan merupakan pintu gerbang rohani atau jembatan yang akan membawa kita kepada kekudusan. Tanpa darah Yesus, kita tidak mungkin berjalan dalam kekudusan karena kita hamba dosa. Tetapi oleh pengorbanannya kita dikuduskan, dan setelah kita dikuduskan, selayaknya, seharusnya kita tetap ada di dalam kemerdekaan, yaitu tetap ada di dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Roma 3 ayat 23 mengatakan seperti ini, sebab semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Kita merdeka bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kita merdeka karena Yesus sudah lakukan buat kita. Tapi yang lebih penting, kita mau gunakan kekudusan, kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan mengerjakan keselamatan itu. Dengan hidup benar, dengan hidup kudus. Jadi kemerdekaan yang Tuhan sudah beri, kemenangan yang sudah Tuhan beri, selayaknya kita menghargainya. Dengan hidup benar, hidup kudus. Tidak lagi jatuh dalam dosa. Artinya, hidup kita telah ditebus dan dibayar lunas dengan darah Kristus. Hidup kita menjadi milik Kristus. Ini yang terpenting. Hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Coba kita akan baca di dalam Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi
kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat kita, kemenangan yang Tuhan sudah berikan buat kita, hendaklah kita gunakan dengan baik-baik, dengan hidup benar, hidup kudus, berpadanan dengan Injil Kristus, maka jubah kemuliaan akan tetap kita miliki. Amin, Bapak Ibu. Apakah pertanyaannya, kita yang sudah dimerdekakan, engkau yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, engkau yang sudah dibaptis, engkau yang sudah puluhan tahun ke gereja, engkau yang sudah puluhan tahun menjadi orang percaya, pertanyaannya, apakah engkau sudah benar-benar merdeka? Halo? Apakah engkau sudah benar-benar merdeka? Tak jaminan Pak Ibu, tidak jaminan. Engkau sudah berpuluh-puluh tahun, engkau melayani di gereja, engkau WL, engkau singer, engkau pemain musik. Tidak jaminan engkau hidup dalam kemerdekaan. Saya akan jelaskan ciri-ciri orang yang belum merdeka. Engkau yang sudah mengaku merdeka, engkau yang sudah mengaku anak Tuhan. Saya mau katakan jika ciri-ciri ini ada di dalam dirimu, maka saya mau katakan engkau belum merdeka. Yang pertama adalah ciri-ciri orang yang belum merdeka adalah orang tersebut, pribadi tersebut diperhamba oleh dosa. Roma 6 ayat 17. Ya. Roma 6 ayat 17 berkata seperti ini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Dengar baik-baik, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya, kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ya, dahulu memang kita hamba dosa. Tetapi harusnya sekarang kita sudah merdeka dan apa yang kita lakukan, ya, harusnya dengan segenap hati mentaati pengajaran yang sudah diteruskan, yang sudah kita terima melalui Alkitab. Diperhamba oleh dosa berarti kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mentaati firman, kita dengar firman, kita mengerti firman, kita tahu firman, tapi kita melanggar firman. Saya mau katakan engkau bukan orang merdeka. Jikalau hari-hari ini engkau terus hidup dalam kecemaran, engkau hidup dalam dosa. Saya mau katakan setiap orang yang percaya yang terus dan terus-menerus melakukan dosa, engkau masih terjajah dan engkau belum merdeka. Ya, ciri-ciri orang yang merdeka adalah orang itu hidup bersepadanan dengan Injil Kristus, hidup dalam kebenaran. Tapi jika hari ini engkau pelayan Tuhan, engkau orang-orang penatua gereja, tapi kalau engkau hidup dalam dosa, saya mau katakan engkau belum merdeka. Dan engkau menjadi budaknya iblis. Yang kedua, ciri-ciri orang yang belum merdeka adalah tidak bisa menjaga hati. Ya. Yang pertama ciri-ciri orang merdeka yang belum merdeka adalah dia hidup dalam dosa. Yang kedua adalah dia tidak bisa menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 berkata seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Pentingnya hati ini untuk kita jaga. Jika kita gagal menjaga hati kita, saya pastikan engkau bukan orang yang merdeka. Bagaimana ciri-ciri orang yang gagal menjaga hati adalah orang itu terus hidup dalam kebencian. Orang itu hidup dalam iri hati. Orang tersebut hidup dalam dendam. Orang itu hidup dalam kepahitan. Jika hari ini engkau masih simpan dendam kepada ayahmu, engkau simpan dendam kepada saudaramu, kepada sahabatmu, engkau simpan sakit hati, engkau simpan iri, engkau simpan kepahitan, saya mau katakan engkau belum merdeka. Lepaskan itu. Ya, jika hari ini engkau tidak bisa mengampuni, engkau belum merdeka. Dan roh Tuhan akan undur daripadamu. Ayo, jangan berbuat dosa dan jaga hatimu. Jangan izinkan kepahitan. Jangan izinkan
dendam, jangan izinkan iri hati, kebencian tinggal dalam hatimu. Tapi lepaskanlah semua itu dan serahkan kepada Tuhan. Biar Roh Kudus mengerjakan hati kita. Ciri-ciri orang yang belum merdeka adalah diperhamba oleh dosa, tidak bisa menjaga hati. Dan yang ketiga adalah kurang mengucap syukur atau sulit mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tetaplah bersukacita dan tetaplah berdoa. Ya, kalau engkau hari ini masih hidup dalam persungutan, gerundel, masih membandingkan hidupmu dengan orang lain, dan engkau tidak pernah berterima kasih kepada Tuhan, apalagi engkau tidak bisa berterima kasih dengan keadaanmu, engkau tidak bisa berterima kasih kepada orang tuamu, engkau menyesal dengan hari-harimu, engkau bersungut-sungut dengan keadaanmu. Saya mau katakan engkau belum merdeka, engkau masih dijajah oleh iblis. Hidup penuh persungutan itu adalah ciri-ciri orang yang belum merdeka. Selalu merasa kurang dan selalu membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa dia diberkati? Kenapa dia bisa seperti itu? Aku kok seperti ini? Berhenti engkau berpikir seperti itu hari ini. Tapi katakanlah Tuhan Yesus baik dan dia pasti menolong aku. Ucapkan syukur. Setiap pagi mari bangun mesbah doamu dan naikkan pujianku, naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Mari mengucap syukur setiap hari. Itu yang Tuhan mau. Bangsa Israel hidup dalam persungutan 40 tahun di padang gurun. Dan akhirnya banyak dari mereka yang gagal masuk tanah perjanjian. Maukah engkau seperti bangsa Israel yang banyak dari mereka gagal masuk tanah perjanjian? Oleh sebab itu jikalau engkau hari ini masih hidup dalam dosa, hatimu dipenuhi dengan kebusukan, kebencian, dan engkau tidak bisa mengucap syukur, engkau berarti belum merdeka. Ubah hatimu. Rubah pola pikirmu dan tinggalkan dosa. Engkau akan menjadi orang-orang yang merdeka sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan saya mau bagikan pagi ini rahasia mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa mengalami kemerdekaan? Kalau tadi ciri-ciri orang yang belum merdeka, saya sampaikan sekarang, rahasia mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Yang jelas yang pertama adalah, saya mau katakan tegas, jauhi dosa. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari katakan dengan iman bersama saya pagi ini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hati yang baru, pikiran yang baru, hikmat yang baru, kekuatan yang baru. Tuhan sudah berikan hari ini kepadaku. Dan aku dimampukan untuk tidak lagi melakukan dosa. Aku dimampukan lagi tidak melakukan apa yang cemar. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya memberi kemampuan kepada saya dan saudara untuk meninggalkan dosa. Orang yang merdeka adalah orang yang menolak dosa. Katakan, dosa aku tinggalkan. Sekali lagi katakan, dosa aku tinggalkan. Dan aku sanggup lari dari dosa. Dan aku jijik dengan dosa. Itu adalah orang-orang merdeka. Jika engkau melihat dosa itu sebuah kejijikan. Dan engkau tidak lagi suka dengan dosa. Engkau meninggalkan dosa. Engkau adalah orang-orang yang merdeka. Ya. Rahasia mengalami kemerdekaan. Ayo jauhi dosa. Berikutnya rahasia untuk mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan adalah menghasilkan
buah-buah roh. Ayo dalam hidupmu hasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Yuk kita baca itu buah-buah roh. Ayat hafalan ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mari Bapak Ibu, hasilkan buah roh dalam hidupmu. Milikilah kasih, miliki sukacita, miliki damai sejahtera, miliki kesabaran, kemurahan dan kebaikan, kesetiaan. Maka engkau akan menjadi orang-orang merdeka di dalam Yesus. Katakan amin, aku merdeka oleh karena aku dimampukan Tuhan tetap bersukacita. Di tengah pandemik, di tengah situasi, di tengah keadaan yang buruk, aku tetap bersukacita dan aku tetap bersyukur. Dan hidupku menghasilkan buah-buah roh. Jikalau hari ini engkau dipenuhi dengan kasih, jikalau engkau hari ini masih tetap mampu melakukan kasih, engkau sabar, engkau dipenuhi dengan damai sejahtera, engkau dipenuhi kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, engkau tetap melakukan yang baik kepada orang-orang yang membencimu, saya mau katakan engkau orang merdeka. Karena engkau sudah mampu meninggalkan jerat iblis. Dan saya pastikan namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Berikutnya, selain menjauhi dosa, hidupnya menghasilkan buah roh. Yang berikutnya, yang ketiga untuk kita dapat mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan adalah bersukacita. Sekali lagi, bersukacita adalah orang-orang yang memiliki kemerdekaan di dalam Tuhan. Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya mengecewakan, kambing domba terhalang dari kurungan, tetapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Sukacita kita, sukacita yang Tuhan beri kepada kita tidak tergantung dengan keadaan, tidak tergantung dengan keuangan, tidak tergantung kepada jabatan, tetapi sukacita kita bergantung kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada sukacita, ada pertolongan, ada mujizat, ada kedahsyatan yang Tuhan lakukan buat kita. Dalam badai dan masalah hidup, mari kita tetap mampu bersukacita. Bapak Ibu jemaat Gunung Horeb, Bukit Horeb, apa yang kau alami hari-hari ini? Saya mau katakan tetaplah bersukacita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Jangan kehilangan sukacita. Orang merdeka adalah orang yang bersukacita dan tetap bersyukur dalam segala kondisi dan keadaan. Ayo tetap bersukacita. Ayo tetap bergembira. Di tengah-tengah situasi, mungkin engkau kehilangan pekerjaan hari-hari ini, mungkin penghasilanmu tidak seperti dulu. Mungkin hari-hari ini engkau begitu ditekan oleh keadaan ekonomi, oleh sesuatu masalah dan persoalan. Saya mau katakan tetaplah bersukacita dan hasilkan buah roh dalam hidupmu. Dan saya mau katakan tinggalkan dosa karena Tuhan jijik dengan dosa. Sebab firman Tuhan katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Mari, apakah engkau sudah merdeka hari ini? Dan kalau engkau belum merdeka, mari. Ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jauhi dosa, hasilkan buah roh dalam hidupmu, bersukacitalah dalam segala kondisi dan keadaan. Kesimpulannya, bagaimana supaya kita tetap bisa mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri. Supaya kita tidak kehilangan kemerdekaan atas dosa. Supaya kita tetap ada di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Kesimpulannya kita akan membaca Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini formula, ini yang harus kita lakukan supaya kita tetap ada di dalam kemerdekaan yang Kristus sudah berikan. Kita akan baca Filipi 4 ayat 8 sebagai ayat penutup. Jadi akhirnya saudara-saudara,
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ayo, di akhir khotbah saya mengajak untuk kita mengisi pikiran kita, hati kita, pola pikir kita diisi dengan apa yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, dan semua yang disebut kebajikan, mari kita pikirkan dan kita lakukan. Maka kita akan tetap ada di dalam kemerdekaan Kristus. Dan saya pastikan namamu tidak akan terhapus dalam kitab kehidupan. Tetapi engkau akan menjadi ahli waris kerajaan surga. Pilihan ada di dalam tangan kita. Ataukah engkau tetap menjadi orang yang terjajah oleh iblis? Ya, engkau masih hidup dalam dosa. Engkau tidak siap menjaga hati. Dan engkau tidak bisa mengucap syukur. Maka saya pastikan engkau belum merdeka. Tapi jadilah orang-orang merdeka, orang-orang yang mampu meninggalkan dosa, orang-orang yang hidupnya mampu menghasilkan buah-buah roh dalam hidupnya, orang-orang yang bersuka cita dalam segala kondisi dan keadaan, orang-orang yang tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan, dan orang yang hidup dalam kekudusan. Engkau adalah orang-orang merdeka dan engkau ada dalam kemuliaan Tuhan, engkau ada di dalam janji Tuhan. Sudahkah engkau merdeka hari ini? Jawaban ada di dalam kehidupanmu. Engkau dan kita sendiri yang mampu menjawab di hadapan Tuhan. Saya mengharapkan engkau yang sudah dengar firman ini, engkau ubah hidupmu, jadilah orang-orang merdeka. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Aku percaya setiap kami yang mendengar dan merendahkan hati di hadapan-Mu, Roh Kudus akan menjamah setiap telinga mereka yang mendengar. Roh Kudus akan menjamah setiap mata yang melihat. Dan aku percaya setelah kami dengar firman ini, kami mau berubah. Kami menjadi orang-orang yang merdeka sesungguhnya di dalam Tuhan. Dan kami siap menerima janji kemenangan. Kami siap menerima kekuatan. Kami siap menerima kuasa yang Tuhan beri. Ampuni kami Tuhan, jikalau hari-hari kami tetap ada di dalam dosa. Pagi ini hamba mohon pengampunan yang dari Tuhan. Dan kiranya setiap kami mau bertobat dan meninggalkan dosa. Kami mampu bersyukur dalam segala kondisi dan keadaan. Dan kehidupan kami mampu menghasilkan buah-buah roh. Terpuji nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya firman yang sudah kami dengar akan menjadi rema, mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami, dan membangun iman kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Pendeta Teguh Arianto yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita boleh tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Karena kita adalah umat-umat yang telah merdeka. Haleluya. Baiklah, saatnya kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu akan mempersiapkan roti dan anggur. Biarlah kita boleh bersama-sama mengikuti sakramen perjamuan ini. Mari kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Bapa buat kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu untuk setiap kami orang-orang yang berdosa. Supaya kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka. Biarlah kami boleh menjadi
umat-umat yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Biarlah perjamuan kudus ini berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah kami senantiasa memperingatinya ya Tuhan, bagaimana Engkau telah berkorban bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjamuan kudus adalah salah satu sakramen yang harus dilakukan oleh setiap kita orang-orang percaya. Dan perjamuan kudus adalah peringatan kepada setiap kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk penebusan bagi setiap kita orang-orang yang berdosa. Baiklah, mari kita akan bersama-sama memperhatikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih belum menerima roti dan anggur, kiranya bisa mengikuti dengan seksama, dan biarlah kita boleh melakukan perjamuan ini dengan baik. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita akan ambil roti. Kita akan angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita akan makan roti ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita akan ambil cawan anggur. Dan mari kita akan angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita akan minum cawan anggur ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Sehingga Engkau rela ya Tuhan mengorbankan tubuh dan darah-Mu untuk menebus setiap kami orang-orang berdosa, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami selalu memperingati perjamuan ini Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi bahwa Engkau Tuhan Yesus yang telah mati bagi setiap kami umat manusia dan menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, cita-cita surga nyata penuhiku. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita akan mengangkat tangan, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami, buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh terus menjadi orang-orang yang merdeka. Terima kasih ya Bapa, Engkau akan memberkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau akan pakai mereka semua ya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Teguh Arianto, Engkau akan pakai lebih hari, lebih luar biasa, dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih ya Bapa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau melakukan dengan setia segala yang difirmankannya. Diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah sawah ladangmu dan hasil ternakmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah anak cucu menantumu, diberkati di dalam nama Yesus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati di dalam nama Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan kau turun, tetapi Tuhan akan mengangkat engkau naik. Dan Tuhan tidak akan menjadikan engkau ekor, tetapi kepala. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan engkau melakukan dengan setia segala yang difirmankannya, terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang terus memimpin hidup kita, mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat berhari Minggu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggerak